Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam bab 12 mencari keberkahan rezeki melalui ekonomi Islam. Nah, di sini saya bersama teman-teman saya akan sedikitnya mempresentasikan atau membacakan tugas kami. Namun sebelum itu, saya di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuli Widiawati dari kelas 11 RPLC dan saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Alma Maujia dari kelas 11 RPLD. Saya di sini sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Dina Maulani. Saya di sini sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Tina Ferlanda. Saya di sini sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Dwi Eka Handayani. Saya di sini sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Raja Rajara dari 11 RPLD. Saya di sini sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Wijayanto. Saya di sini sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Dia Satria. Saya di sini sebagai pembaca materi. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu pembacaan materi yang akan terlebih dahulu disampaikan oleh Alma Maujia. Waktu dan tempatnya saya bisa Bab 12, mencari keberkahan rezeki melalui ekonomi Islam. A. Praktik ekonomi dalam Islam. Yang pertama ada jual beli, pengertian dan hukum jual beli. Menurut bahasa, jual beli adalah memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu atau menukarkan sesuatu dengan yang lain. Hukum jual beli ada 4, yaitu sebagai berikut. 1. Mubah atau boleh, artinya setiap muslim dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli atau hukum asalnya. Yang kedua wajib, yaitu apabila dalam mempertahankan hidup atau jual beli hanya satu-satunya usaha yang mungkin dilaksanakan oleh seseorang. Yang ketiga haram, yaitu jika jual beli itu tidak memenuhi rukun dan syarat. Yang keempat sunnah, yaitu jual beli kepada seseorang yang membutuhkan barang tersebut. B. Dasar hukum jual beli. Firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 275 yang artinya padahal Allah telah menghadapkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang C ada hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Yang pertama ada rukun jual beli, adanya penjual dan pembeli. Syarat sah penjual dan pembeli terdiri dari 1. Balik dan berakal, 2. Atas kehendak sendiri, dan yang ketiga berhak tasarruf atau menyerahkan hartanya. B. Adanya barang yang diperjualbelikan. Syarat sah barang yang diperjualbelikan yaitu barang itu suci, memiliki manfaat, milik sendiri atau diberi kuasa orang lain, jelas dan dapat dikuasai penjual dan pembeli serta diketahui kedua belah pihak baik mengenai kadar, jenis, sifat dan harganya. C. Adanya alat untuk menukar atau alat transaksi dalam kegiatan jual beli. D. Adanya akad yaitu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Bentuk-bentuk jual beli yang sah tetapi terlarang yaitu sebagai berikut. 1. Menyakiti perasaan yang membeli. 2. Menaikkan harga dengan sangat tinggi sehingga meresahkan masyarakat. 3. Jual beli yang dilakukan pada waktu akan menunaikan salat Jumat. Hal ini akan menyebabkan orang-orang lupa melaksanakan salat Jumat. 4. Membeli atau menjual barang yang sedang ditawar orang lain yang masih dalam masa hiyar. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya. Hadis riwayat Bukhari. 5. Membeli barang pedagang kampung dengan cara menghadapinya di pinggir jalan sebelum pedagang itu mengetahui harga yang sebenarnya di pasar. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu mencegat pedagang untuk memborong barang-barangnya sebelum sampai ke pasar. 6. Membeli barang untuk ditimbun dengan maksud agar kelak dapat menjualnya dengan harga yang tinggi dan keuntungan yang berlipat ganda. 7. Memperjualbelikan barang yang sah tetapi untuk maksiat, seperti membeli ayam jago untuk diadu. Hal ini sama saja dengan bekerja sama dalam urusan dosa.
8. Jual beli dengan maksud untuk menipu seperti barang dagangan yang di luarnya tampak baik tetapi di dalamnya rusak atau mengurangi takaran. B. Jual beli yang terlarang dan tidak sah atau kurang syarat dan rukunnya. 1. Menjual air mani sperma binatang jantan karena tidak diketahui kadarnya dan tidak ada serah terima. 2. Menjual sesuatu yang belum ada di tangan, artinya barang yang dijual itu masih berada di tangan penjual pertama dan belum diterima oleh pembelinya. 3. Menjual dengan sistem ijon. Yang dimaksud dengan sistem ijon ialah jual beli yang belum jelas barangnya. 4. Jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas hidup atau mati. 5. Jual beli benda najis, minuman keras, babi, bangkai, dan sebagainya. C. Jual beli garar atau ijon. Jual beli garar adalah jual beli yang tidak jelas takaran, timbangan, atau benda yang diperjualbelikan. Misalnya membeli buah mangga yang masih muda dan nanti diambil setelah buah tersebut masak. Kiar. Kiar adalah masa memilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Tujuan kiar adalah agar tidak terjadi penyesalan dalam transaksi karena belum dipikirkan secara matang transaksi yang akan dilakukan. Ada 3 macam kiar. A. Kiar majelis, yaitu pembeli dan penjual dapat memilih melanjutkan transaksi atau membatalkannya saat keduanya masih berada di tempat jual beli. B. Kiar syarat, yaitu masa memilih itu dijadikan syarat oleh penjual, pembeli, atau keduanya. C. Kiar aibi, cacat, yaitu pembeli boleh mengembalikan benda yang dibelinya jika benda tersebut ternyata memiliki cacat. D. Perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum jual beli. Praktik jual beli yang baik hendaknya menimbulkan sikap dan perilaku sebagai berikut. 1. Menumbuhkan dan membina ketentraman jiwa dan kebahagiaan. 2. Keuntungan yang diperoleh dipergunakan untuk memenuhi nafkah keluarga sebagai bagian dari tanggung jawab yang harus diemban. 3. Sebagai sarana langsung tidak Mikandi. D. Perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum jual beli. Praktik jual beli. D. Perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum jual beli. Praktik jual beli yang baik hendaknya menimbulkan sikap dan perilaku sebagai berikut. 1. Menumbuhkan dan membina ketentraman jiwa dan kebahagiaan. 2. Keuntungan yang diperoleh dipergunakan untuk memenuhi nafkah keluarga sebagai bagian dari tanggung jawab yang harus diemban. 3. Sebagai sarana ibadah. 4. Menolak kemungkaran. Ngajak serius Yuna. Terus larangan riba. A. Pengertian dan ketentuan riba. Riba menurut bahasa artinya tambahan atau kelebihan. Menurut istilah, riba adalah akad atau transaksi yang pada waktu meminjam atau menukar suatu barang tertentu adalah tambahan persentase. Beberapa contoh barang yang bisa terkena riba ada 6, yaitu emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam. Guna menghindari riba, jika mengadakan jual beli atau tukar menukar barang yang sejenis seperti emas dengan emas, kurma dengan kurma, termasuk tukar menukar mata uang, ditetapkan 3 syarat sebagai berikut. 1. Sama timbangan ukurannya. 2. Dilakukan serah terima. 3. Tunai. B. Dalil-dalil tentang larangan riba. Firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 halaman 130 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kau beruntung. 2. Firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 halaman 39 yang artinya, dalam sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. 3. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 278 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. C. Macam-macam riba. Para ahli fikih membagi riba menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Riba fadli, yaitu tukar menukar 2 barang sejenis tetapi tidak sama timbangan, ukuran, atau kualitasnya.
2. Riba qardi, yaitu riba disebabkan utang piutang yang dikenakan bunga tinggi. 3. Riba nasi'ah, yaitu tambahan bunga atau rente berganda. 4. Riba yad, yaitu riba yang disebabkan terpisahnya tempat akad atau transaksi sebelum serah terima barang, kecuali sudah jelas atau disebutkan jumlah dan kualitasnya. D. Bahaya riba. 1. Adanya pihak yang dirugikan, yaitu mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan kepada pihak yang berhutang atau peminjam. 2. Dapat memupuk sifat rakus, tamak, dan bakhil serta tidak peduli terhadap sesama. 3. Dibenci oleh Allah. Perhatikan Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 278 sampai 279. 4. Mendapat hukuman di dunia dan di akhirat dari Allah, seperti hartanya tidak berkah dan tidak bertambah, serta jiwanya tidak tenang. 5. Terjadi kesenjangan dalam masyarakat karena uang hanya berada pada orang-orang tertentu. Menunjukkan perilaku menghindari riba. 1. Terbiasa mencari rezeki dengan bekerja keras secara halal. 2. Terbiasa melakukan pembayaran dengan tunai sehingga terhindar dari utang. 3. Terbiasa menolong dan meringankan beban orang yang ditimpa kesusahan dan kesulitan. 4. Menolak sistem bunga dengan menabung di bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil. Tiga, lembaga keuangan bank atau syariah. A. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan kegiatannya adalah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. B. Konsep pengelolaan bank syariah. Udah nih mau bagian. Ya benar kan dia? langsung Sampai sampai saya Kau apa? Lanjut kayak iya sih, iya penutupna meureun bisa. 1. Semua we. 1. Islam memandang harta yang dimiliki manusia adalah titipan atau amalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga cara memperoleh, mengelola dan memanfaatkannya harus sesuai dengan ajaran Islam. 2. Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah atau simpanan sesuai dengan ajaran Islam. 3. Bank syariah menempatkan karakter atau sikap baik nasabah maupun pengelola bank pada posisi yang sangat penting, sekaligus menempatkan sikap akhlak terpuji atau mulia sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank. Mana? 4. Adanya ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, sederajat, dan ketentraman antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah atas jalannya usaha bank syariah. 5. Prinsip bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut. Penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.